Di sebuah desa kecil di pinggiran Jawa, nama Wali Paidi bukanlah hal asing. Sosok sederhana itu dikenal sebagai orang yang suka membantu siapapun, tanpa pernah mengharap imbalan. Banyak orang bilang, Paidi memiliki ilmu linui. Ilmu yang tidak dipelajarinya dari kitab, tapi dari ketulusan hati dan doa yang tak pernah putus. Namun, kisah paling menyeramkan dalam hidup Paidi terjadi saat ia berhadapan dengan Nyi Blorong, sosok gaib penguasa lautan selatan yang menakutkan. Kisah ini masih diceritakan turun-temurun, dan bagi orang yang percaya, malam itu menjadi bukti bahwa dunia manusia dan dunia gaib benar-benar bisa bersinggungan. Awal kisah, desa yang dihantui janji. Malam itu, langit mendung. Desa Paidi tiba-tiba digemparkan kabar. Seorang pemuda bernama Jatmiko yang mendadak kaya raya. Rumahnya berubah dalam semalam. Dari gubuk reot menjadi bangunan megah dengan tiang tinggi dan genteng berkilau. Ia juga membeli sawah luas, kerbau gemuk, bahkan perhiasan untuk istrinya. Orang-orang mulai berbisik, itu pesugihan. Pasti pesugihan Nyi Blorong, kata seorang tetua desa dengan nada lirih. Tak butuh waktu lama, kabar itu sampai ke telinga Paidi. Ia tidak serta-merta menuduh. Tapi malam itu ia memilih mendatangi rumah Jatmiko. Saat Paidi tiba, suasana rumah terasa aneh terlalu sunyi. Seolah waktu berhenti. Jatmiko menyambut dengan wajah pucat. Paidi, jangan masuk. Ini bukan tempatmu, ucap Jatmiko dengan suara bergetar. Namun, Paidi hanya tersenyum. Aku tidak datang untuk menghakimi, Jatmiko. Aku hanya ingin bicara. Di balik pintu rumah, Paidi mencium bau amis yang menusuk. Bau itu bukan bau darah biasa, melainkan bau laut yang bercampur dengan aroma wangi melati. Paidi paham, itu pertanda kehadiran Nyi Blorong. Pertemuan pertama. Malam berikutnya, Paidi memilih tirakat di tepi sungai dekat rumah Jatmiko. Angin berhembus dingin, suara jangkrik tiba-tiba lenyap, dan air sungai mendadak beriak tanpa sebab. Dari balik riak itu, muncul sosok perempuan cantik mengenakan kebaya hijau. Rambutnya panjang terurai, matanya tajam, dan setiap langkahnya menimbulkan suara gemerincing seperti sisik ular. Paidi, akhirnya kita bertemu. Suara perempuan itu lembut tapi penuh wibawa. Paidi tahu siapa yang datang. Ia menunduk hormat. Aku tidak mencari masalah, Nyi. Aku hanya ingin menyelamatkan seorang saudara yang hampir binasa karena janji yang ia buat padamu. Nyi Blorong tersenyum samar. Namun dari balik senyum itu, tubuhnya mulai bergetar. Kulit mulusnya perlahan berganti sisik hijau keemasan. Kaki indahnya berubah menjadi ekor ular raksasa yang mengerikan. Jatmiko sudah berjanji, Paidi, setiap 7 malam sekali, darah manusia harus dipersembahkan padaku. Itu harga dari kekayaan yang kau lihat. Kau mau melawanku? Suaranya menggema seperti ribuan bisikan. Paidi menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Aku tidak melawan, Nye, tapi aku percaya. Janji yang mengikat dengan keburukan tidak pernah membawa berkah. Aku akan berusaha memutusnya. Malam mencekam. Sejak malam itu, desa Jati kacau. Ternak mendadak mati. Anak-anak sering ketakutan melihat sosok ular raksasa melintas di pematang sawah. Dan beberapa warga menghilang tanpa jejak. Semua tanda mengarah pada tuntutan pesugihan yang semakin haus korban. Paidi akhirnya mengambil langkah nekat. Ia memilih bermeditasi di sebuah tanah lapang, tepat di bawah pohon beringin tua. Tempat itu diyakini sebagai gerbang gaib. Dengan bekal doa dan keberanian, ia berharap bisa berhadapan langsung dengan penguasa gaib tersebut. Tengah malam, tanah bergetar. Angin berhembus kencang, membawa aroma amis bercampur bunga melati. Dari balik kegelapan, muncul sosok Nyi Blorong dalam wujud penuh bubuh separuh manusia, separuh ular dengan mata menyala hijau. Paidi, kau berani memanggilku lagi, raungnya. Paidi tetap duduk bersila. Aku tidak takut, Nye. Kalau kau ingin darah, ambil darahku. Tapi jangan ganggu lagi warga desa ini. Suasana hening sesaat. Namun tiba-tiba, suara tawa panjang menggema. Kau pikir darahmu cukup menggantikan perjanjian itu? Jatmiko sudah menyerahkan garis keturunannya padaku. Anaknya, cucunya, semua milikku. Mendengar itu, Paidi bangkit berdiri. Tidak, Nyi, selama aku masih bisa berdiri,
aku akan berusaha memutus rantai setan itu. Pertarungan gaib. Langit tiba-tiba disambar petir. Api hijau menyala dari mata Nyi Blorong. Ia menggerakkan akor raksasanya, menghantam tanah hingga pohon beringin bergoyang keras. Paidi melafalkan doa dengan lantang. Dari kedua tangannya, cahaya putih menyala, menerangi kegelapan. Setiap kali ekor Nyi Blorong menghantam, cahaya itu menahan dengan dentuman keras. Benturan energi itu menggema ke seluruh desa. Orang-orang terbangun, mendengar suara menggelegar dari arah lapangan. Mereka tak berani mendekat, hanya berdoa dalam hati agar Paidi selamat. Dalam pertempuran itu, Nyi Blorong melilit tubuh Paidi dengan ekor panjangnya. Nafas Paidi hampir terhenti. Namun dengan sisa tenaga, ia mengucap doa terakhir. Doa yang diwariskan leluhur untuk mengusir kegelapan. Tiba-tiba, akor itu terlepas. Nyi Blorong menjerit melengking. Tubuhnya kembali berubah menjadi kabut hitam, lalu lenyap ke arah selatan. Akhir yang tidak benar-benar usai. Sejak malam itu, Jetmiko jatuh sakit parah. Kekayaannya hilang satu persatu, sawah kembali tandus. Rumahnya roboh seperti disapu badai. Banyak orang bilang, itu harga dari perjanjian yang dilanggar. Paidi hanya bisa menasihati warga desa, agar tidak lagi tergoda janji manis pesugihan. Kekayaan tanpa usaha hanya membawa petaka, katanya.